Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita hormati ini mama dan gadang basa batuah lim ulama sulah bendang dalam negari bundo kanduang lim papeh rumah nan gadang nak kemanakan namudo mata capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamacah. Seluruh sidang pandangan rahimakumullah, wa lanjutkan kajian sore kini tentang nasihat Tuanku Imam Bonjol ke anaknya. Pertemuan yang kapatang lawak bahas Tuanku Imam Bonjol adalah sosok yang luar biasa. Beliau seorang yang alim, seorang pemberani, seorang ayah dan bijaksana, seorang yang terbuka dalam hidupnya dan mengedepankan musyawarah. Dan awak bahas nasihat Imam Bonjol kepada anaknya sebagai tauladan bagi awak bersama. Kerana di dalam Islam, kewajipan orang tua terhadap anak itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran diceritakan bahawa Nabi Adam dan anak-anaknya, Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an, Bah Yusuf dalam keluarga Nabi Yusuf, keluarga Nabi Ibrahim. Diceritakan keluarganya dan beban pendidikan kepada anak itu yang paling baik memikulnya adalah seorang ayah. Dan iko yang diamalkan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dan di dalam Al-Quran diceritakan tentang Luqmanul Hakim. Luqman adalah seorang ayah dan bijaksana. Hanya indak Nabi, indak Rasul. Tapi nasihatnya ke anak-anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Sampai hari kiamat nanti, nasihat Luqman akan selalu jadi pelajaran bagi umat. Maka dalam kisah Imam Bonjol, setelah benteng Imam Bonjol dikalahkan oleh Belanda dari tanggal 5 Agustus 1837, Imam Bonjol menyingkir ke Bukit Gadang, di belakang bukit terjadi hari-hari di situ berbulan-bulan, sekitar 3 bulan. Setelah itu beliau memenuhi panggilan Belanda untuk berundiang di Palupuah. Dan sebelum berundiang ke Palupuah, beliau bermusyawarah dulu dengan orang yang sama beliau di Rimbo. Maka di malam hari, mupakaitlah bersama. Sebelum Imam Bonjol pai, barangkit, dan alun tahu apa yang kata jadilah. Maka anggota keluarga beliau meminta agar beliau meninggalkan pasan, memberikan tunjuk ajar ke anak beliau, pusako diam dalam nagari. Itu disilahkan, pusako diam dalam nagari. Maka dijagalah anak beliau tengah malam, mungkin sekitar jam 4, jam 3 subuh, dijagalah anak tengah malam. Maka diimbaulah oleh Imam Bonjol. Maka malah diang buyuang. Jadi awang babuyuang. Bentuk itu Imam Bonjol membawa anaknya tentang pusako diam dalam nagari. Yang pertama, kalau berjalan di belakang-belakang, kalau mandi di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah. Kalau istilah lain orang awak kini menyawak di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah. Jangan sombong, wala tamsi fil ardi maraha dalam surat nasihat Luqman. Jangan jalan sombong di muka bumi. Iko pasan pertama dari Tuanku Imam Bonjol ke anaknya. Jangan menjadi orang yang sombong. Berjalan di belakang-belakang, mandi di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah. Tawadu. Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang tawaduk karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Imam Bonjol melarang anaknya dari sifat sombong angkuhnya.
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan sombong kau adalah sifat pertama dari iblis ya. Aba wastakbara. Sombongnya enggannya untuk sujud. Itulah pesan pertama dari Tuanku Imam Bonjol kepada anaknya. Dijaga anak tengah malam. Kalau diimbau, lakihlah manyawi. Kalau ada orang mengimbau awak, capek manyawi. Hormati saruan orang, hormati panggilan orang lain. Jawablah dengan mulut dan sopan. Ya. Mulut manih, kucing dan murah, itu istilah awak kini. Elok-elok dalam bakato. Kul khairan, aw liyasmut dalam hadis. Katakan yang benar, atau diam. Qulu lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya perkataan yang lembut. Suruh lemah lembut. Itu di dalam Al-Quran. Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk. Kau yang ditanamkan oleh Tuanku Imam Bonjol ke anaknya. Kau ada orang mengimbau, lakih disawi. Sebagai penghormatan ke orang lain supaya orang tak tersinggung. Dan jawablah dengan mulut yang elok. Kalau di orang awak, ya, kata tu kan dibagi, kata mandata, kata melereng, kata mandaki. Banyak orang kata di Minangkabau. Ada kata nan sabana kata, ada kata nan dikatakan. Itulah bahas dalam sekolah adat ya, pembagian kata di Minangkabau. Ada kata bahilah, ada kata bakilah, ada kata bacari, ada kata kudian. Banyak pembahasan kata di Minangkabau. Karena orang Minangko rundiang sapatah bakiasan ya. Dicari pemisalan atau sebuah pemisalan atau sapatah bakiasan. Karena orang Minang sangat memperhatikan masalah adab mengece, adab bakato. Makanya ketua awak merdeka, juru-juru runding Republik Indonesia dengan Belanda dengan dari Minangkabau. Dan terkenal bana Haji Agus Salim, itu santiang mengecek, santiang berundiang. Aku untuk pengakuan Indonesia merdeka itu nak berangkit ke Timur Tengah, ke luar negari, untuk dapat pengakuan kemerdekaan Indonesia, ya Haji Agus Salim yang berangkit. Dan beliau banyaklah menguasai bahasa asing. Itu aja, yang lain-lain, Sultan Syahrir, Tan Malaka, pada kehebatnya itu, sampai jadi orang hebatnya di Belanda, di negari yang menjajah awak. Karena pandai berkata-kata. Muhammad Hatta, orang-orang santiang mengecek. Dan iko perlu dibiasakan. Kini iko bagi anak-anak muda, ya, baca mengecek nan elok, nan kameh dalam mengecek. Dan iko perlu latihan, tak bisa langsung pandai, langsung hebat. Tapi butuh latihan. Dosa nak sedang pandangah. Jadi pasan kedua dari Tuanku Imam Bonjol, kalau diimbau orang lakih manyawi, mengeceklah elok-elok je orang. Mulut manih tali pikatan. Ada ungkapan orang awak. Selanjutnya, nampak para lubana banding muda adalah berpakaian suci, makanan pun suci. Pakaian suci jangan pakaian yang manajis. Makanya orang padri itu identik dengan pakaian putih-putih. Pakaian kau harus barasia. Kalau baca naskah tak do balato putih semutih-putihnya, putih hindak bakuran. Ada istilah seperti itu bahasa lama. Jadi pakaian itu harus suci, harus barasia. Mengapa padri itu berpakaian putih-putih? Atau orang haji dan sebagainya pakaian putih-putih? Karena memang dalam hadis sebaik pakai itu putih salah satunya. Kain kafan pun putih, awak tawaf, pakaian ihram putih. Maka orang padri pun berpakaian putih. Pakaian putih. Ini kau yang dipasankan, membonjol. Taklah pakaian itu suci. Suci, bersih. Dan kalau zaman padri, pakaian orang itu putih. Makanya disebutnya perang antara hitam putih. Dan makanan suci. Carilah makanan halal. Halalan tayyiba. Makanan yang halal.
Kau banyak contoh-contoh dalam hadis Nabi. Ya, tentang paralunya makanan yang suci. Karena pengaruh makanan yang haram itu kadang ke dalam diri seseorang. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging nan tumbuh dari nan haram, tampaknya neraka. Itu mana bahaya memakan makanan yang haram. Kita memonjol mengingatkan. Cari makan itu yang suci, yang bersih, yang halal. Jangan makanan yang haram. Salah satu bahaya dari makan yang haram itu adalah doa itu tidak terkabul. Nah, seperti dalam riwayat ada orang berdoanya dan jenuh, ya Allah, berdoa aja terus. Tapi yang dimakannya yang haram, yang diminumnya yang haram, yang dipakainya yang haram. Kaifa yustajabulah. Cara doanya akan dikabulkan. Kalau Nabi sangat hati-hati dengan makanan. Dalam riwayat, Nabi dapat kurma. Sabijo, cik kurma. Hampir dia makan Nabi. Tapi tidak jadi. Takut itu adalah dari yang haram. Begitu juga sahabat Nabi. Dijamu orang je makanan yang tak jalih asal-usulnya. Lah sudah tak makan baru tahu. Dia masuknya jari ke dalam mulutnya. Dimuntahnya balik satu yang tak makan. Dia tidak ingin masuk yang haram ke dalam dirinya. Halalan tayyibah. Jadi pakaian suci, makanan suci. Nasihat Imam Munjal selanjutnya, turilah alua dan patui, tampuahlah jalanan bana. Jadi Imam Munjal berpasan ke anaknya. Diberinya ajan yang kau dilakukan di kampung Carawak Bakampung Pandagari, tampuahlah alur nan lurus, alua dan patui. Tradisi, kebiasaan yang sesuai dengan kebenaran, ikuti itu. Kemudian ikutilah alur nan 20, itu undang-undang nan 20 salapan jodoh balik di dalam adat. Ikuti itu, karena itulah pedoman dalam hidup. Itulah yang jadi aturan, jadi hukum di alam Minangkabau, di dalam nagari. Kemudian Imam Munjal melanjutkan, ada 5 sifat yang perlu bana bagi anak muda, terutama khususnya laki-laki, karena anak yang boleh beri nasihat itu anak laki-laki. Yaitu tahu baik dan buruk, bisa membedakan mana a'malus sayyi'ah, mana yang amal salihah, maka raju elok. Harus tahu dan tatampuh bikonan dilarang oleh Allah, tatampuh karajunan buruk. Nyoba baik pado-padoi babuik buruk sekali jangan ya. Dan sampai tatampuh jalan nan buruk. Maka harus tahu mana baik, mana buruk. Kalau dalam agama tahu nan halal, tahu nan haram. Spek kedua yang perlu dinamudo adalah berani bagak, berani di atas kebenaran. Dan itu nampak dalam kehidupan Imam Banjar. Imam adalah seorang yang pemberani. Dari tahun 1808 sampai 1837 beliau memimpin nagari, memimpin benteng tak terkalahkan oleh musuh. Itu adalah hasil dari sebuah keberanian. Beliau pai parang ke negeri-negeri nan jauh. Sampai ke Kampar, ke Kuok, ke daerah-daerah Minangkabau, ke Periaman. Ya dalam Nuhak sampai ke rantau pai parang. Itu adalah hasil dari keberanian. Jadi seorang anak itu harus berani. Yang ketiga, tegas nan dimukasi itu sesuai nan di hati. Satu kata dan perbuatan, itu istilah wak ini. Jangan bakatu dua, yakin-yakin dalam bakarajo, babana. Jadi batu-batu jantan, itulah yang ditanamkan oleh Imam Bonjol ke anaknya. Yang ketiga, tarang dan tajaman mata. Kau lahir batin. Pandai membaca situasi. Firasat tu dilatih. Tahu dereng jo gendeng.
tahu di rantiang nang kamancucuk, tahu di dahan nang kabaimpok, dia wa tabayang lah hakia, di mulo nampaklah nan sudah. Itu artinya tajamkan mato. Akibat karajo, nang kata jadi. Kalau sirah awak kini pandai memprediksi nang kata jadi kamu ko, pandai membaca kilik bayang. Tajam dan tarangkan mato. Kemudian jujur. Yakum bisidqi, hendaklah kamu jujur dalam hadis. Jujur itu perlu. Karena orang kalau awak tidak jujur tidak akan dipercaya orang. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, paduto sekali jangan. Jujur. Kau 5 sifat yang perlu ada dinan mudo. Iko yang dipasankan oleh tuanku Imam Bonjol kanaknya. Menjalang subuh di waktu sahur. Baitu bana perhatian Imam Bonjol ke anaknya, sehingga anaknya nanti pun menjadi seorang tokoh. Kemudian berani itu, orang yang berani itu bukan berani nekat, tapi berani itu lurus, berani dinan bana, lurus. Kemudian manurui kata guru, patuh ke guru. Jadi Imam Bonjol sangat menekankan menghormati guru, patuh ke guru. Yang ketiga tahu, ada ilmu awak. Jadi berani itu harus ilmu. Berani itu harus nambana. Tanpa ilmu tak mungkin awak itu berani. Berani tanpa ilmu. Berarti itu salah. Tapi berani itu dalam kebenaran dan berdasarkan ilmu. Kemudian kalaulah pulang kampung besok titihlah batang sahalai 2 mata angin. Kasihnya. Titihlah batang sahalai 2 mata angin. Kapan lama jarang awak dengar kini ndak lo basuh dalam buku, baru dalam nasihat Imam Bonjol lo bertemu. Barangkali maksudnya adalah hati-hati bana berjalan di kampung. Bak manitih batang sahalai. Daun sahalai nang kadi titih hati-hati bana 2 mata angin. Karena awak pahami kondisi waktu itu. Bulando lah berkuasa dalam Minangkabau termasuk dalam negeri Bonjol. Imam Bonjol orang kalah parang. Lajaleh pasti dimusuhi oleh orang Bulando. Sebagian orang Bonjol adalah pengikut Belanda, tentu akan bancilo kanak Imam Bonjol ko nanti setelah kalah. Maka pandai-pandai bana tinggal dalam negari. Maka titilah batang sahalai. Maknanya hati-hati banalah tinggal di kampung nanti. Karena yang kata jadi Allahu a'lam baru. Dilanjutkan oleh Imam Bonjol. Kalau berguru carilah guru nan tuo. Karena nan tuo itulah yang banyak pengalaman. Nan tuo itulah yang dalam ilmunya, pemahamannya lah kuat. Bagurulah kanan tuo. Istilah orang awak, barundiang jonan patri, minta sipai kanan tuo. Baraja kanan tahu. Jadi ditekankan oleh Imam Bonjol, carilah baguru jonan tuo. Kemudian ayam bakukuk hanyolai. Jadi dalam buku tu banyak hanyolai. Ayam bakukuk hanyolai. Maka orang sembahyang subuh. Sampai di situ tunjuk aja Imam Bonjol. Nan pertamu kepada anaknya. Orang lah azan subuh. Ayam lah bakukuk. Jadi sembahyang terlebih dulu. Sudah sembahyang. Ya, berdoa, berzikir, bermunajat. Bertambah nasihat sakit lai dari Imam Bonjol kepada anaknya. Yaitu hati-hati dalam bakato. Karena kato itu adalah harimau. Pandai-pandai menjaga mato. Karena mato itu adalah miang. Pelihara kato. Karena kato itu harimau. Pelihara mato. Karena mato itu adalah
miangnya. Berjalan, peliharulah kaki. Jadi tidak merasa puih tuanku Imam Bonjol bagi nasihat ke anaknya. Dalam kondisi bantuan itu, dalam kondisi kalah parang di rimbo gadang, nya tetap batanang magian nasihat ke anaknya. Ke menunjukkan keberanian, kesabaran, keistiqamah ni Imam Bonjol. Tidak hilang akalnya dah, di mati bonyo lah, tidak paniknya dah. Padahal nya besok pagi ke warangkek dari Bonjol ke Palupuah. Istirahat di kuran-kuran tarikh batamu ke company di pasar Palupuah kini. Tapi pikirannya tidak hilang. Amanah ke anaknya tetap diajarnya. Sebelum subuh dia jaga anak diajar, tunjuk ajar. Itu benar rasa tanggungjawab di tengah menjual ke anaknya. Sosok yang luar biasa. Mendewa bahas patang. Kata Imam Bonjol pai parang. Hanya malawan Belanda sampai ke Sasak. Ia panggih Pasaman Barat. Ya arah ke situ. Anaknya tetap dia berajar dulu buat sekapiang. Sadiang parang, 6 berajar tetap. Nah, itu menunjukkan Tuan Imam Bonjol sangat mendepankan ilmu pengetahuan. Anak tetap disuruh belajar. Teraga Imam Bonjol di bawahnya anaknya. Suruh ada orang menjepuk mantan. Di bawahnya nak kasasak main-main lu sampai hari. Disasak je Tuan Imam Bonjol. Nah, sudah tu balik mengaji. Ke kampung. Itu je dia berkata Imam Bonjol ingin memberangkatkan orang ke Makkah. Pergi belajar dikirimnya anaknya. Perhatian Imam Bonjol yang luar biasa ke anaknya. Baik itu je. Sabalun maduk. Company Imam Bonjol terlebih dulu menghadap magian pelajaran nasihat kanak yang ditinggalkannya. Dan disebutkan ya, sebagian yang hadir bahkan Imam Bonjol pun menangis waktu magian nasihat ke kanaknya. Itu sanak sidang pandangan. Ikulah tauladan untuk awak basamu. Dalam kondisi kini, perhatian awak ke anak-anak awak. Imam Bonjol dalam kondisi mode itu, dalam kondisi kalah parangnya masih bisa bersikap tenangnya, tidak panik. Jadi, tauladanilah tuanku Imam Bonjol ya. Berikanlah ke anak-anak awak tu pendidikan yang bagus. Nilai-nilai keberanian. Kalau tadi yang banyak ditekankan oleh Imam Bonjol adalah akhlak. Karena namanya pusako diam dalam nagari. Ya. Kok berjalan di belakang-belakang dan dulu-duluan. Kok mandi di hilir-hilir. Bakato di bawah-bawah. Itu akhlak mulia. Kok diimbau orang lakih manyawi. Mengeceklah dengan bahasa yang elok, mulut manih, tutur kata nan elok ya. Kalau pandai berkata-kata, orang lain bisa jadi dunsana. Pakaian hendaklah suci, makanan suci. Pakai itu yang barasih, tak do banajis. Identitas padri itu pakaian putih, basorban itu orang menceritakan. Ya kok makanan cari nan suci, makanan yang haram jauhi. Kau sesuai dia program dakwah padri itu itulah. Kalau orang tu meninggalkan yang namanya tua, perang tua. Kayaknya perang tua. Kau Imam Bonjol pun sangat peduli ke anaknya yang dimakan. Pakaian hendaknya suci, makanan pun suci. Kemudian turutlah alur nan lurus, alur dan patuh. Aturan-aturan nan nado. Dalam kampung, dalam nagari ikuti. Betul. Kemudian undang-undang yang berlaku di Minangkabau waktu dulu undang nan 20. Ikuti itu. Kemudian laki-laki yang berani itu 5 sifat yang perlu dimiliki. Tahu baik dan buruk bisa membedakannya nan baik ke di kerajaan, nan buruk ke ditinggal. Tak tahu baik je buruk sama sekeraja. Senayan seri tarikh data sepambatang. Harus pandai membedakan mana elok, mana tidak elok. Yang kedua berani bagak. Yang ketiga tegas. Mukaswi ati satu kata dan perbuatan. Yang kadi kerajon itu lah yakin bana jangan setengah-setengah hati.
serius mengkampe tarang tajamkan mato punya firasat anang kadi karajon caliak akibatnya tahu diangin nan basiru ombak nan basabuang ya. Tahu di rantiang nan kaman cucuak tahu di dahan nan kamba impok ya. Terus mengarati anan terjadi kini. Pandai membaca keadaan dan bertindak sesuai dengan anan terjadi. Kalimo jujur, lurih-lurih dan baduto. Jujurlah dalam hidup. Kemudian anan berani. Yang berani itu lurus, patuh ka guru, tahu bailimu dalam keberanian itu. Jangan bailimu, jangan berani tanpa ilmu, jangan lo berani dengan salah. Jadi berani itu dengan lurus dan punya ilmu dan patuh ka guru, hormati guru. Karena tanpa hormat kepada guru ilmu itu tidak berkah. Itu kajian kalau siang. Ya, bil ilmi bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab awak tu bisa memahami ilmu. Kalau dalam nasihat Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bi sittah, wahai saudara kamu tidak akan dapat ilmu kecuali 6 perkara. Santiang, cerdas, ya, semangat, dirham, ado pitih. Itu alai suhbatul ustaz, menghormati guru. Karena ayu azima saykhahu, hendaklah seorang ilmu guru murid itu mengagungkan gurunya. Fa inna dzalika min asbabil intifa' min ijlalil ilmi. Menghormati guru itu adalah bagian dari memuliakan ilmu. Wa asbabil intifa' dan sebab bermanfaatnya ilmu. Ya. Karena banyak bana ilmu awak kalau tidak hormat ke guru, ya bisa tidak bermanfaat ilmu itu. Maka perlu yang namanya menghormati guru. Kalau Imam Bonjol bahasanya patuh ke guru. Kata guru harus diikuti. Kemudian kalau pulang kampung bisuak tinggal di kampung pasal Imam Bonjol, titihlah batang dan sahalai. Artinya bijaksanalah babuik di kampung anang kari karajon tu bahti hati wana. Kemudian ayam berkukuk anyolai memonjol baranti sabantah memberian tunjuk ajak anaknya anyo sumbayang subuh terlebih dahulu. Kalau di dalam buku disebut yang mana di tanak nasi diberikan kopi. Kemudian sabalun bajalan tongke memonjol ditambahnya sakit nasihat ke anaknya. Ya, kau bakato pelihara banalah lidah. Ya, karena kata lidah itu adalah harimau, kata itu adalah harimau. Bisa mengganggu, merusak orang lain. Kemudian kau berjalan pelihara kaki. Kau mencaliak pelihara lolah mata. Karena mata kau miang. Bisa membuat kata ke orang lain. Salah-salah caliak. Wak ereng-ereng caliak orang tersinggung orang. Lama-lama mencaliak orang, fikir orang kawak. Bakal lama nah. Maka bakato pelihara lidah, lihat pelihara mata, berjalan pelihara kaki. Itulah kesimpulan kaji awak sanjo kini supaya awak bisa lo meniru tuanku Imam Bonjol dalam mendidik anak-anak awak dan awak tak boleh panik dengan anan terjadi. Kini di musimnya awak sibuk di musibah corona, ya anan terjadi di rumah tangga awak jangan sampai panik. Bahawa saulah agar awak selamat. Awak kalah kesempatan awak mendidik anak awak dengan serius. Awak gialah tunjuk ajar ke anak awak. Kalah tanggungjawab awak dunia akhirat terhadap anak. InsyaAllah awak sambung sanjo besok. Yang awak bahas adalah tentang hasil perang Padri atau hasil gerakan Padri. Ya, kalau tentang parangnya awak ringkas, awak panjang mana cerita, kerana tidak mau sudah cerita tu lama ya, bertahun-tahun, makanya awak ringkas. Makanya awak langsung saya ke tokohnya awak bahas setelah memperkenalkan tokoh nan tua, tokoh nan renceh, kemudian awak perkenalkan tokoh Imam Bonjol, patang, kemudian tambahkan nasihat tokoh Imam Bonjol ke pelajaran awak. Dan besok insyaAllah, nan awak bahas adalah hasil perang Padri itu untuk Minangkabau.
Kerana dianggap awal pembaharuan Islam di Nusantara, bukan sekedar hanya Minangkabau, tapi itulah awal pembaharuan Islam di Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang awak pelajari hari kini, dan bisa awak sambung balik tentang hasil perang Padri bagi masyarakat Minang, atau hasil perang Padri, manfaatnya secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.